Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas Webtoon Tower of God pada chapter terbaru, chapter 547. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita mendapatkan hal yang cukup mengejutkan, di mana Traumerai berniat membuat sebuah kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menikahi Bam. Yang lebih gilanya lagi, tidak hanya dari Lopobia saja, Traumerai juga akan mengundang keluarga-keluarga lain untuk mengikuti kompetisi tersebut. Nah, masuk pada chapter terbaru, kali ini panel pertama dibuka dengan menyorot pada kelompok Karaka dan Yama. Kita diperlihatkan Yama yang sedang berusaha untuk membangunkan Yusracha. Sampai akhirnya Yusracha pun benar-benar bangun dan dirinya ternyata masih hidup. Di sini kepribadian Yusracha masih menyebalkan seperti biasa. Di saat dirinya bangun, Yusracha langsung berkata pada Yama kalau ini benar-benar sangat menyebalkan. Karena Yama, khususnya Baylor bersaudara, mereka terus saja membuat Yusracha terikat dengan sesuatu, seperti balas dendam inilah dan itulah. Di sini Yusracha pun bertanya-tanya dan sedikitnya berharap pada Yama dan Doom untuk menjalani saja kehidupan mereka dengan bebas tanpa terikat oleh apapun. Seperti apa yang sejatinya Yusracha inginkan dan perjuangkan sejak dahulu ketika masih bersama ayah mereka, Wang Wang. Tapi di sisi lain melihat Yusracha yang terus semakin melemah, Yama pun terus membangunkan Yusracha. Sampai akhirnya Yusracha yang sudah semakin kesal kemudian bilang kalau saat ini dirinya memang sedang sekarat. Menurut Yusracha, inti atau core yang ada di dalam tubuhnya tidak beregenerasi dan perlahan mulai menghilang. Dengan hal tersebut, Yusracha pun berkata kalau ia akan hidup sedikit lebih lama. Sementara itu, Yama yang masih berisik, Doom pun kemudian menghentikan Yama untuk membiarkan Yusracha beristirahat. Di sini Doom juga merasakan kalau daya hidup Yusracha perlahan memang menghilang. Menurut Doom, paling lama Yusracha akan bertahan selama beberapa bulan saja. Ya, intinya di sini cukup menarik, hubungan Baylor bersaudara yang awalnya sangat mendendam pada Yusracha kini berubah menjadi hubungan benci dan peduli di antara mereka. Karena Yama sudah melihat ingatan Wang Wang, Yama pun kini mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan Yusracha sendiri sebenarnya adalah korban bersama dengan ayah mereka yaitu Wang Wang. Apalagi dengan munculnya Traumerai semakin memperjelas kalau sang kepala keluargalah dalang dibalik semua permasalahan dan dendam ras anjing ini, khususnya Yama dan Doom. Tapi meskipun begitu, hal tersebut tetap tidak menutup fakta kalau tindakan-tindakan Yusracha pada Yama dan Doom memang tidak bisa dibenarkan. Namun terlepas dari itu, saat ini Yusracha jelas sedang sekarat. Tapi fakta Yusracha tidak langsung dimatikan oleh Siu dan bahkan Doom bilang kalau Yusracha akan bertahan cukup lama, membuat Mimin menduga sekaligus berharap kalau mungkin Siu akan membuat Yusracha selamat. Karena jujur saja, di sepanjang Arc the Nest tadi, Yusracha merupakan karakter paling berkesan bagi Mimin pribadi. Pembangunan karakternya yang menarik, sebagai komandan skuadron dari pasukan 5 Zahard, awalnya Mimin mengira kalau si Yusracha ini adalah anak emas dari Lopobia. Tapi ternyata kehidupan Yusracha tidak semulus yang dibayangkan. Tinggal dalam keluarga Lopobia di bawah tirani dan kegilaan Traumerai, Yusracha bukanlah keturunan asli Lopobia, melainkan dirinya hanyalah peliharaan sang kepala keluarga hasil eksperimen dari Lopobia dan workshop. Tapi terlepas dari itu, mau Yusracha hidup atau mati pun sudah pasti kalau Yama akan mendapatkan taring ketiganya yang ada pada Yusracha. Lalu dengan begitu, Yama seharusnya akan bisa membangkitkan kekuatan sejatinya termasuk Akrina. Berikutnya di sisi lain, adegan pun menyorot pada Karaka. Di sana Karaka sama sekali tidak peduli pada nasib Yusracha yang sedang berdrama dengan Yama dan Doom di belakang. Di sini Karaka bertanya-tanya kemanakah mereka berteleportasi. Sampai akhirnya tak lama kemudian, di sekitar tempat mereka terlihat ada sekumpulan pasukan Beastmen sedang bersiap untuk berperang. Dengan observernya, Karaka pun mengintai area tersebut. Menurut Karaka, para Beastmen yang ada di sana merupakan para tentara. Tapi di saat yang sama, para Beastmen tersebut juga terlihat bergerak tanpa kehendaknya sendiri. Sampai akhirnya tak lama kemudian, muncul seorang Lopobia yang sedang mengendalikan para Beastmen tersebut. Dan orang itu bernama Lopobia Pites. Di sana dari perkataan Pites terungkap kalau para Beastmen ini merupakan para pasukan yang akan segera dikirim ke medan perang oleh Lopobia. Tak diketahui medan perang mana yang dimaksud, tapi sepertinya para Beastmen tersebut merupakan para pasukan yang akan dikirim Lopobia untuk bertempur dengan Pobidau. Walaupun tentu saja, sepertinya Pites juga belum mengetahui situasi yang sempat terjadi pada kapal utama Lopobia setelah diserang oleh Gustang. Di sini Mimin pun cukup bertanya-tanya.
Dengan Gustang yang sempat menyerang Lopobia, yang bisa dibilang hal tersebut juga merupakan peringatan dari Gustang, belum lagi dengan segala hal yang terjadi pada Traumerai, ditambah dirinya juga berniat mengadakan kompetisi, apakah Lopobia akan tetap berperang dengan Pobidau atau tidak? Terkait dengan hal itu, Mimin punya opini liar. Mungkin kalau Lopobia dan Pobidau tidak jadi perang, ada kemungkinan pasukan Beastman yang ada di tempat Karaka saat ini akan dihabisi oleh Yama, sekaligus untuk mengetes kekuatan barunya setelah mendapatkan taring terakhir dari Yeseracha, karena sepertinya kelompok Yama dan Karaka ini masih berteleport di wilayah Lopobia. Nah, tapi terlepas dari itu, kembali ke cerita saat ini meskipun observer Karaka ada dalam mode tak terlihat, Pites dapat merasakannya. Karaka pun cukup terkejut, karena itu artinya Pites bukanlah sekedar ranker kroco biasa. Hingga tak lama kemudian, Pites pun juga menyadari kehadiran kapal teleportasi. Dan yap, sepertinya akan terjadi bentrokan antara Pites dan pasukannya dengan kelompok Yama juga Karaka. Dan seperti yang Mimin bilang, mungkin ini akan menjadi waktu yang tepat untuk memperlihatkan sedikit dari kekuatan Yama setelah mendapatkan ketiga tariknya. Ya, itu hanya opini Mimin. Berikutnya kembali pada kapal Lilial Zahar. Kali ini kita diperlihatkan Bam sedang galau dengan situasi yang terjadi, khususnya tentang pernikahan. Bam juga cukup mengkhawatirkan Kun dan kawan-kawan, karena saat ini dirinya tidak bisa menghubungi Kun. Hingga tak lama kemudian, Lilial pun mendatangi Bam. Saking kesalnya Lilial dengan kompetisi pernikahan, Lilial pun langsung menyerang Bam. Yang dengan polosnya Lilial berkata kalau dirinya akan membunuh Bam. Dengan begitu Traumerai akan sadar kalau Bam tidak sekuat itu dan tidak layak untuk menjadi penerus keluarga Lopobia. Sementara itu Bam sendiri yang juga tidak setuju tentang pernikahan tersebut, ditambah dirinya harus meladeni kelakuan Lilial yang barbar, Bam hanya dibuat semakin kerepotan. Ya, di sini sepertinya sudah jelas kalau Lilial belum tahu kalau Bam itu adalah seorang irregular. Lalu berikutnya chapter pun ditutup dengan kita diperlihatkan Endorsi juga anak di sebuah kapal terapung sedang membaca berita tentang hilangnya Ju Violegres aka Bam pada kejadian di Denes. Dan yap, melihat berita tersebut Endorsi pun langsung berniat untuk menemui Bam. Jadi dengan begini sih kemungkinan besar Endorsi juga akan terlibat dalam kompetisi pernikahan yang akan diadakan oleh Traumerai. Secara dari judulnya saja sudah pernikahan Bam. Tentu saja rasanya tidak mungkin kalau Endorsi tidak akan ikut serta. Ya, untuk chapter ini tidak terlalu banyak yang bisa dibahas. Jadi kita lihat saja di chapter yang akan datang apa yang akan terjadi berikutnya. Khususnya Mimin cukup penasaran tentang nasib Kun yang dibawa oleh Gustang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan webtoon TOG pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beda kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.